Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 2,26%. Dengan total market cap mencapai di 1,01 triliun US dollars dan dengan peningkatan dominance atau Bitcoin dominance sebesar 0,10% dan juga peningkatan volume sebesar 52,02% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 1,5%-an atau lebih tepatnya 1,52% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 25.350-an. Artinya kembali suatu support jebol ya, 257 jebol. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 3%-an, otomatis sekitar double dari Bitcoin di 1564. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 2,5% di angka 206. Untuk XRP terjadi dump sebesar 4,22% dan sekarang trading di angka 47 sen. Untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,27% di angka 0,061. Lalu untuk Cardano terjadi koreksi juga sebesar 2,24% di angka 0,24. Untuk Solana terjadi koreksi sekitar 3%-an di angka $17 lebih 83 sen. Dan yang terakhir Tron terjadi koreksi sebesar 0,71% di angka 0,077. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Ya, yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah. Ya, tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa. Ya, cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan dua chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivative trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7 dan untuk hari ini ya, kita bisa lihat pada tanggal 12 September hari Selasa, seingat gua nggak ada yang terlalu penting. Dan yes, belum ada yang terlalu penting dari US ya. Hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Biasanya tidak terlalu mempengaruhi markets. Nah, untuk besoknya tanggal 13 September ya, hari Rabu kita cek untuk di US. Kita bisa di sini. Nah, mulai ada yang penting ya, keluar core CPI dan CPI ya. Ini nanti akan keluar jam setengah 8 malam. Lalu ada crude oil inventories juga. Untuk detailnya kita akan bahas di besok ya. Jadi hari ini kita lebih fokus ke TA, besok mulai ada data-data penting dari US ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Ini news datang dari US ya, atau lebih tepatnya dari US dan Kanada sebenarnya, karena Coinbase ya. Jadi Coinbase ini sekarang tidak aktif di India. Karena kenapa? Karena regulasi yang kurang jelas sayangnya ya. Jadi operations masih aktif, tetapi mereka sudah tidak terima lagi new sign up gitu. Dan bahkan beberapa juga sudah diminta oleh Coinbase ini untuk withdraw their funds
by September tanggal 25 ya, tanggal 25 September. Jadi bisa dibilang bentar lagi gitu ya. Jadi lagi-lagi ini dia kalau sampai tidak ada kejelasan regulasi ya, exchanger yang ini ya, exchanger yang jelas ya, mereka kadang-kadang enggan untuk stay di sana karena takutnya jadi permasalahan legal dan jadi bertele-tele ya. Jadi ini mungkin sedikit warning lagi buat negara-negara yang di luar dari US dan di luar dari India gitu ya, buat biar regulasinya nggak aneh-aneh gitu, bikin yang jelas aja gitu, yang fair gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal logarithmic regression model. Ini sebenarnya satu apa ya, masuknya indikator yang sudah lama banget kita nggak bahas ya. Ini indikator yang cukup berhasil menunjukkan dua top yang cukup jelas ya di dua cycle sebelumnya. Di cycle kemarin dan cycle sebelumnya lagi gitu. Di 2017 dan di 2021 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dibagi menjadi 7 layer ya, layer 1, 2, 3 dan ya seterusnya, lo bisa lihat di sini ya. Nah, sekarang kita ini sedang seperti retest layer ketiga di sini, seperti kita bisa lihat di sini ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah dia akan mantul di layer ketiga atau tidak? Dan layer ketiga itu kalau kita lihat ya kurang lebih di angka sekarang sih ya. Nah, kalau sampai jebol gimana Bang? Kalau jebol, kemungkinan kita akan retest ke layer 2 seperti di sini nih ya. Seperti di sini juga. Jadi, kita lihat apakah akan jebol atau tidak layer yang ketiga. Kalau jebol, siap-siap ada kemungkinan kita bisa ke layer kedua yang sekarang itu ada di harga 20.000 lebih 155 USD ya. Pertanyaannya ya lagi-lagi, tembus atau enggak ya? Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa kita di Twitter, analisa kita biasa di TA ya. Untuk Bitcoin sekarang kita bisa lihat kondisinya itu ketahan oleh angka 25.135 dengan sangat jelas dia daily close di atas sedikit dari struktur support ini ya. Jadi lagi-lagi walaupun ngedam atau koreksi signifikan, tetap dia ke apa? Ke struktur biasanya gitu ya. Nah, sayangnya berarti artinya apa? PR-nya gagal dilakukan oleh Bitcoin ya. Dia jebol ke bawah dan mulai ganti price range nih ya. Jadi efek dari si bull support band mulai kerasa sepertinya ya. Oke, nah sekarang PR-nya apa? PR untuk Bitcoin di daily adalah bertahan di atas dari 25.135 ya. Kalau bisa reclaim 25.700. Itu PR untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya seperti yang kita bisa di sini secara weekly close makin mendekati di bawah dari makin mendekati di bawah dari 25.411 ya. Sekarang kan masih hari Selasa nih. Apakah nanti hari Senin depan akan weekly close di bawah? Maybe, karena kalau kita di sini dia sudah sangat jelas membuat lower low ya, signifikan di bawah daripada semua week sebelum-sebelumnya. Jadi ya mau tidak mau probability-nya masih cukup besar untuk kita lanjut membuat lower low ya. Dan yang mungkin menjadi hal yang penasaran adalah apakah kita akan tembus 50 atau tidak ya, karena 50 ini adalah support selanjutnya untuk di weekly ya. Itu tepatnya di angka 24.268 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Tinggal kita lihat nih ya sampai Senin depan ya, apakah dia akan bisa bertahan di atas 25.400-an atau weekly close pertama lagi di bawah dari 25.400-an sejak basically kapan ya? Ya bisa dibilang sejak Maret ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa lihat ternyata kemarin ketahan oleh upper band dan mulai membuat suatu koreksi ya. Nah, harapan gua apa? Harapan gua adalah dia mulai membuat suatu higher low dan membuat lower low lagi. Nah, saat lower low, harapan gua adalah dia jebol dari 104,13 dan juga di bawah dari MA20. Itu harapan gua untuk indeks dolar, karena lagi-lagi mungkin buat lo yang belum tahu kenapa kita pengen indeks dolar melemah. Karena indeks dolar ini korelasinya adalah negatif dengan risk on asset. Bukan cuma kripto ya, tapi untuk bisa dibilang semua ya risk on ya, seperti saham-saham, indeks-indeks dan lain-lain. Kalau kita cek di sini seperti Nasdaq, lalu S&P dan Dow Jones,
cenderung ada peningkatan karena dropnya kemarin, dan Bitcoin juga kerasa akan ada sedikit peningkatan di sini karena drop dari indeks dolar kemarin ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa ya, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, boleh pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Dan free shipping untuk seluruh Indonesia ya. Buat lo yang tertarik bisa klik di link description gua di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini sekarang harga runningnya kembali di atas dari 25.700-an. Tetapi kemarin daily close-nya udah di bawah. Maka dari itu struktur baru ya, dan buy limit baru. Buy limit pertama jadi di 25.135, buy limit ketiga di 24.495, dan buy limit ketiga di 23.763. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin kena SL sayangnya ya. Jadi untuk posisi long sudah kena cut loss. Jadi tinggal kita lihat apakah dia bisa reclaim atau tidak. Karena hari ini sudah terjadi retest pertama di 25.638 sebagai resisten ya. Kita lihat besok pagi jam 7 pagi apabila Bitcoin tetap daily close di bawah dari 25.638, maka kita bisa set up posisi short ya, atau lebih tepatnya kalau terjadi retest kedua di sini, kita kita bisa langsung buka posisi short di sini dengan target TP kita di 25.092 USD. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya ya, mungkin sebenarnya kita juga bisa set up lagi apabila terjadi retest kedua pada hari ini. Tapi kemungkinan sih harusnya belum ya. Tapi just in case kalau terjadi di sini ya berarti kita bisa buka posisi long karena terjadi retest kedua di 25.000. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya buy limit pertama tembus ya, jadi kemarin kan dia jebol nih yang ketiga. Nah, kita bikin buy limit baru. Buy limit pertama di 1567, buy limit kedua di 1519, dan buy limit ketiga di 1434. Nah, tapi buat lo yang sudah pasang di 1567, sekarang sudah dalam keadaan profit walaupun masih harga running ya. Jadi sekali lagi yang tersisa tinggal buy limit kedua di 1519 dan di 1434. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini terjadi retest pertama di 1531 sebagai support ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di 1590, atau lebih agresif boleh pertimbangkan di 1626 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kita bisa lihat di sini terjadi retest pertama di 1590. Apabila pada besok pagi jam 7 daily close-nya masih di bawah dari 1590, nah kita bisa limit posisi short di sini dengan target TP kita di 1531. Dan selanjutnya kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini ya, secara struktur masih belum ada perubahan yang signifikan. Jadi buy limit masih sama. Yang pertama di 45 sen, yang kedua di 40 sen, dan yang ketiga di 38 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat retest 1 ya, dan retest kedua sebenarnya di sini ya. Jadi kita sudah dapat posisi long. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 47 sen sebagai support ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di 54 sen. Ini untuk target TP yang lebih konservatif. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 57 sen. SL-nya di mana, Bang? SL-nya boleh pertimbangkan di sini di 44 sen ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen dan SL kita di 57 sen. Dan next kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dia terpantul di buy limit kedua kita di 205 ya. Jadi buat lo yang sudah pasang di 205, congrats sudah dalam keadaan profit sekarang.
Tapi buat lo yang ketinggalan nggak apa-apa, bisa pasang lagi di sini 205 untuk buy limit kedua dan 196,9 sebagai buy limit ketiga. Itu untuk posisi spot. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, dia itu sudah terjadi retest 1. Sayangnya belum terjadi retest kedua di 204,5 ya. Jadi belum kebuka posisi long. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 219,4, atau kalau lu mau sangat konservatif, boleh pertimbangkan di 208,9 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 219,4 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 208,9. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Kita bisa di sini ya. Sayangnya Cardano buy limit ketiganya daily close-nya jebol ya. Jadi untuk posisi spot kita stop dulu akumulasi karena kita lihat secara struktur ini literally jauh banget ya. Nextnya masih terlalu jauh. Jadi untuk spotnya kita stop dulu untuk akumulasi karena Cardano jebolnya lumayan parah nih ya. Nah, selanjutnya untuk posisi futures kita bisa lihat di sini. Kemarin retest 1, retest 2 sudah terjadi ya. Nah, retest 1, retest 2 sudah terjadi, kita sudah dapat posisi long di sini ya. Nah, posisi long kita gimana nih? Posisi long kita target TP-nya adalah di 25 sen ya, itu untuk target TP. Sekali lagi posisi long. SL-nya masih jauh sebenarnya di bawah ya, jadi kayaknya lebih baik nggak usah dipasang lah ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano juga, ada juga ending dari CVT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.